Selamat pagi anak-anak, bagaimana keadaannya hari ini? Ya, semoga tetap sehat dan tetap semangat belajar di rumah. Bertemu lagi dengan Mr. Made dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Kemarin Mr. Made sudah menjelaskan tentang tokoh di dalam teks fiksi. Ya, kemarin Mr. Made sudah mengirimkan media pembelajaran berupa kartun. Sudah belajar atau belum? Ya, bagus sekali, kalian sudah mempelajarinya. Nah, kita bahas sejenak dulu yuk yang kemarin. Masih ingat? Ya, tugas kalian mencari tokoh di dalam cerita Minangkabau. Nah, Mr. Made akan ke Sumatera Barat dulu. Nah, sekarang Mr. Made sudah sampai di Sumatera Barat. Nah, bisa kalian lihat di belakangnya ada rumah. Ya, betul sekali, ada rumah gadang. Nah, berbicara cerita Minangkabau, kalian masih ingat tidak tokoh protagonisnya siapa? Ya, tokoh protagonisnya adalah sang raja. Kita tahu sifat raja di sana adalah bijaksana. Selain bijaksana, raja tersebut adalah raja yang cerdas atau cerdik. Nah, bagaimana dengan tokoh antagonis? Tokoh antagonisnya adalah pasukan yang menyerang kerajaan tersebut, yang menginginkan raja menyerahkan kerajaannya. Nah, sifat dari pasukan yang menyerang itu adalah serakah. Dia menginginkan kerajaan orang lain. Nah, amanat yang kita bisa dapatkan dari cerita tersebut adalah kita tidak boleh menginginkan barang milik orang lain. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke pelajaran selanjutnya. Kita akan latihan agar kita benar-benar memahami tentang teks fiksi dan juga unsur-unsurnya. Nah, Mr. Made sudah berada di kelas lagi untuk mengajar. Hari ini kita akan memperdalam lagi pemahaman tentang unsur-unsur teks fiksi. Nah, pertama kita akan membahas tema. Dari mana ya mengetahui tema cerita? Ya, tema dapat diketahui dari melihat judulnya. Tetapi tidak semua judul dapat dijadikan tema. Contohnya, kalian masih ingat cerita Malin Kundang? Nah, di dalam cerita Malin Kundang, temanya bukan Malin Kundang, tetapi temanya adalah anak yang durhaka. Ya, jadi seperti itu, kalian harus membacanya dengan baik dan mengetahui kira-kira apa yang dibahas. Seperti itu. Yang kedua adalah tokoh. Nah, untuk mengetahuinya, kalian harus baca baik-baik. Siapa yang menjadi tokoh utama, siapa yang menjadi tokoh pembantu, dan bagaimana sifat-sifat tokoh tersebut. Ada yang menjadi protagonis dan ada yang menjadi antagonis tentunya. Nah, yang ketiga selain tokoh adalah latar. Latar adalah tempat, bisa menjadi tempat, bisa keadaan, atau bisa waktu terjadinya cerita. Nah, fungsinya latar adalah agar cerita tersebut jelas kapan terjadinya, dalam kondisi apa juga terjadinya. Selain itu, ada namanya alur. Nah, alur adalah jalannya cerita. Fungsinya agar cerita tersebut enak dibaca dan tentunya agar cerita tersebut lebih seru. Dan yang terakhir, amanat. Nah, pelajaran apa yang dapat kita ambil dari cerita tersebut? Mr. Made sudah jelaskan bagaimana cara menggali amanat dalam teks fiksi. Kita bisa lihat dari tokohnya, bisa dari tokoh protagonis ataupun tokoh antagonis. Sekarang saatnya kita latihan. Kalau kemarin kita sudah belajar menggali unsur-unsur dari cerita rakyat dan juga cerita legenda. Nah, sekarang kita belajar menggali unsur-unsur teks fiksi dari cerita fable. Masih ingatkah apa itu fable? Ya, benar sekali. Fable adalah cerita fiksi yang diperankan oleh binatang. Jadi, pelaku cerita atau tokoh ceritanya adalah binatang. Nah, tugasnya adalah, nah, kalian bisa lihat di sini. Ya, perhatikan baik-baik tugasnya. Kalian baca baik-baik cerita Kelinci dan Kambing halaman 52 sampai 53. Nah, setelah itu kalian lengkapi tabel yang tadi. Nah, ini Mr. tunjukkan lagi tabelnya. Kalian lengkapi dan setelah lengkap jangan lupa kalian kumpulkan, kalian upload ke Google Drive. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa lagi dalam pelajaran bahasa Indonesia. Tetap belajar dan tetap jaga kesehatan di rumah.